jumpa lagi di channel Oldboy Story. Channel yang akan mereview ringkasan alur cerita dari berbagai jenis film yang tentunya akan sangat menarik untuk kalian simak dan nikmati. Pada kesempatan kali ini, Oldboy Story akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul Raw, yang mana film ini berasal dari Malaysia dan dirilis pada tahun 2019. Dibintangi oleh Farah Ahmad yang memerankan sosok Ma atau kita panggil saja Rahma, Mia Farhana yang berperan sebagai Along, Harith Haziq yang memerankan sosok Angga, Namron yang berperan sebagai pemburu, serta turut didukung oleh beberapa aktor dan aktris lainnya. Seperti biasa, tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman untuk mengklik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar terus mendapatkan update video terbaru dari channel ini. Serta perlu untuk kalian ketahui bahwa konten ini full spoiler. Film Raw sendiri mengisahkan seorang janda bernama Rahma yang hidup bersama dua orang anaknya di sebuah pinggiran hutan. Hingga sampailah suatu hari kedua anak Rahma yang diminta untuk memeriksa jerat hewan yang mereka pasang menemukan seekor rusa yang tersangkut pada sebuah pohon dalam keadaan yang sudah mati. Tidak hanya sampai di sana, keanehan lain pun satu persatu mulai muncul, yang mana Along dan adiknya Angga yang hendak pulang dari memeriksa jerat diikuti oleh seorang gadis kecil yang tidak dikenal yang muncul secara tiba-tiba dari dalam hutan. Merasa kasihan, Rama yang mendapati kehadiran gadis kecil tersebut lalu memberinya makan dan menganggap bahwa sang gadis kecil berasal dari desa di seberang sungai. Sayangnya, disinilah kesalahan besar Rahma. Dirinya tidak sadar kedatangan sang gadis misterius itu akan segera membawa sebuah bencana besar di dalam kehidupannya. Kau dah kenapa? Ketika sedang makan malam, Angga yang penasaran lalu menceritakan mengenai rusa yang telah ia lihat. Merespon cerita anaknya itu, Rahma kemudian memberikan peringatan agar mereka tidak mengambilnya dan menceritakan akan legenda hantu pemburu yang selalu berkeliaran di dalam hutan untuk mencari mangsa. Dia suka merayau dalam hutan. Namun, ketika sedang menceritakan kisah menakutkan inilah, sang gadis kecil tak dikenal yang ikut bermalam di rumahnya tiba-tiba mengatakan bahwa hantu pemburu yang diceritakan oleh Rahma telah sampai di sana. Lepas tu, dia dah sampai. Dalam sekejap, keadaan pun berubah tegang dan dipenuhi teror ketakutan. Kendati tidak melihat secara langsung, kehadiran sosok mistis yang sudah datang menyambangi mereka bisa terbukti dengan bongkahan batu yang telah berserakan di sekeliling rumah. Beralih ke keesokan paginya, Rahma dan anak-anak lagi-lagi dibuat histeris karena saat bangun tidur harus mendapati sang gadis kecil tengah melahap ayam mentah dan tidak berselang lama kemudian menggorok lehernya sendiri. Tidak ingin masalah bertambah runyam, Rahma lantas memutuskan untuk membuang jasad anak itu dan menegaskan kepada anak-anaknya untuk tidak menceritakan kepada siapapun. Sayangnya, sesampainya di rumah, Rahma harus lagi-lagi mendapatkan kehadiran orang lain yang merupakan seorang wanita tua yang mengaku tengah tinggal sementara waktu di atas bukit. Sebelum berlalu pergi, sang wanita tua kemudian memperingatkan Rahma akan bongkahan batu yang berserakan di rumahnya sebagai pembawa sial dan harus segera disingkirkan. Tak apalah. Lagipun aku nak pergi dah ni. Singkat cerita, ketika malam tiba, Along yang secara tidak sengaja menjatuhkan jarum jahitnya harus benar-benar dibuat ketakutan atas kemunculan sang gadis kecil yang telah tewas ketika dirinya tengah mencari jarum yang jatuh di bawah rumah. Akibat kejadian itu, Along pun dibuat menjadi jatuh sakit, dan karena kondisinya yang kian memburuk, Rahma lalu mencari sang wanita tua untuk meminta bantuan. Aku nak cari Tok. Setelah berhasil ditemui, untunglah sang wanita tua yang memiliki panggilan Atok itu berkenan untuk memberikan bantuan.
Berbekal mantra dan ramuan yang sudah ia berikan, Along pun akhirnya mampu dibuat kembali sehat. Sayangnya, saat malam tiba, Rahma yang terbangun dari tidurnya harus lagi-lagi dibuat ketakutan akibat kemunculan sosok misterius yang begitu mirip dengan dirinya. Tidak hanya itu, ketika pagi datang, keluarga kecil tersebut mendapati kedatangan seorang pria yang mengaku sebagai seorang pemburu. Kepada Rahma, si pemburu lalu mengutarakan maksud kedatangannya, di mana ternyata ia sedang mencari putrinya yang menghilang. Mendapati Rahma yang mengaku tidak melihat siapapun, sang pemburu lantas memutuskan pergi. Tetapi tidak berselang lama setelah pria itu pergi, Anga yang tahu ibunya telah berbohong, tanpa mengeluh karena tidak setuju dengan tindakan orang tuanya tersebut. Lanjut ke malam hari, Along yang tengah mendapatkan menstruasi pertamanya, tanpa sadar bangun dan berjalan ke dalam hutan. Adapun saat Along tersadar, dirinya sudah berada di tempat mereka membuang jasad gadis kecil yang sebelumnya telah bunuh diri. Namun yang mengerikan, ketika Along berniat pulang, sang gadis kecil yang telah tewas tiba-tiba bangkit kembali dan berjalan mengikutinya. Dan semenjak itulah, Along menghilang dan tidak kembali ke rumah. Menyadari anak gadisnya yang hilang, Rahma jelas panik. Dan saat tengah melakukan pencarian, wanita itu kembali bertemu dengan Atu. Ada orang asing datang sini. Mendapati Rahma yang berkeluh kesah, Atu pun berusaha menenangkan dan berjanji akan membantu melakukan pencarian. Aku cuba tengok-tengokkan kalau Along ada. Tetapi untunglah, sesampainya di rumah, ternyata Along telah kembali. Yang tidak lain sang pemburulah yang telah menemukannya. Jangan nak tipu aku, apa kau dah buat dengan anak aku? Curiga bahwa pemburu itulah yang semenjak awal berniat jahat, Rahma lantas mengangkat senjata dan mengancam sosok pria tersebut. Tetapi bukannya takut, sang pemburu lalu berbalik mengancam Rahma karena menyadari belati milik anaknya ada di tangan Anga. Mak bawa dia ke rumah. Melihat keadaan yang semakin menegang, Anga kemudian jujur bahwa memang ada gadis kecil yang telah datang ke sana dan bersedia untuk mengantar sang pemburu ke tempat di mana jasadnya dibuang. Setelah diantar oleh Anga secara langsung, pria pemburu itu pun berhasil menemukan jasad anaknya yang telah mati. Di lain sisi, sepeninggalan Anga yang mengantar pemburu, Rahma dan anaknya Along tampak bertengkar hebat. Tidak seperti biasa, Along yang sempat hilang kini berani memaki ibunya dengan kata-kata kasar yang tentu saja sangat menyakitkan. Kau nak tunggu aku sejuk tukar, bodoh? Demi menahan emosinya, Rahma sempat keluar dari rumah untuk menenangkan diri. Namun tidak beberapa lama kemudian, wanita itu kembali masuk karena mendapati suara benturan dan sadar Along tengah menyakiti dirinya sendiri. Mendapati kondisi Along yang terluka dan bersimbah darah, Rahma meminta Anga agar menemui Ato untuk meminta bantuan. Sayangnya, meskipun dengan bantuan Ato, Along ternyata gagal diselamatkan dan berakhir meninggal dunia. Kau pun dah nampak. Tetapi yang aneh, mengetahui bahwa sang pemburu telah mendapatkan anaknya, Ato tampak panik dan pergi dengan terburu-buru. Sesampainya di tempat yang ia tuju, Ato pun segera melakukan sebuah ritual untuk menggagalkan usaha sang pemburu yang ingin menghidupkan anaknya kembali. Beralih ke tempat lain, setelah meneteskan darahnya ke mulut dari jasad sang gadis kecil, pemburu itu pun akhirnya berhasil menghidupkan anaknya kembali. Namun di keesokan harinya, sang pemburu harus dibuat kaget akibat keberadaan putrinya yang lagi-lagi telah menghilang. Tidak berhasil menemukan anaknya di bukit, tempat Ato sebelumnya melakukan ritual, sang pemburu lalu kembali datang ke rumah Rahma. Membalas perlakuan Rahma yang mencoba mengancamnya, pria pemburu itu pun memperingatkan Rahma untuk pergi, sebab tahu sebuah bahaya besar sedang mengancam. Kau jangan nak tipu dia. Sayangnya, bukan mendengarkan sang pemburu, Rahma lebih mempercayai ucapan Ato yang pada saat itu juga berada di sana.
Sadar dirinya tidak didengarkan dan tidak bisa menyerang atau karena selalu dilindungi oleh Rahma, sang pemburu pun lantas memutuskan pergi setelah meninggalkan tombaknya di halaman rumah wanita Kau tersebut. perlukan lebih dari aku. Bagi sang pemburu, Rahma jauh lebih membutuhkan tombaknya itu, karena walaupun tanpa senjata tersebut, dirinya yakin masih mampu jauh lebih baik dalam membela diri. Namun, alih-alih digunakan untuk melindungi dirinya, Rahma yang menyangka bahwa sang pemburu berniat membunuh Anga secara diam-diam mengikuti pria tersebut dengan niat hendak menghabisi nyawanya. Mendapati sang pemburu yang sedang lengah, Rahma yang sudah kehilangan akal sehat kemudian menghujamkan tombak yang dibawanya hingga menembus tubuh pria itu dan membuatnya roboh seketika. Singkat cerita, sang pemburu yang kembali tersadar lalu menyadari bahwa dirinya kini tengah berpindah tempat dan tengah berada di hadapan Kau Atom. dah bunuh budak tu. Kepada sang pemburu yang sedang sekarat, Atom pun kemudian jujur akan dirinya yang merupakan jelmaan iblis dan semenjak awal adalah sosok dalang sebenarnya. Kepada manusia seperti engkau. Dengan para bawahannya yang juga iblis, Atom lalu dengan sengaja membuat anak sang pemburu kerasukan dan membunuh orang-orang yang gadis itu temui. Apa lagi yang kau nak buat dengan anakku? Merasa memiliki bidak baru yang bisa dimanfaatkan, wanita jahat tersebut lantas datang dan mengincar anak-anak Rahma, di mana sosok yang dirinya incar adalah Along sang anak tertua. Akan naik seperti api. Nah, disinilah bagian yang bikin banyak orang bingung. Sebenarnya, tanpa Rahma sadari, wujud Along dan Anga semenjak awal sudah ditukar. Adapun anaknya yang meninggal, kenyataannya adalah Anga. Sedangkan Along sedari awal memang tidak pernah kembali. Di lain sisi, Rahma yang menyadari kenyataan tersebut jelas terpukul dan memutuskan untuk bunuh diri. Namun, sebelum dirinya tewas, Rahma masih sempat melihat Along datang, di mana gadis itu tanpa menuangkan minyak dan membakar habis seisi rumahnya. Dan sampai di sini, film pun selesai. Oke teman-teman, itulah tadi alur cerita dari sebuah film yang berjudul Raw, di mana film tersebut dirilis pada tahun 2019. Terima kasih karena sudah menyimak hingga selesai. Sampai bertemu kembali di video True Story selanjutnya. Bye-bye. Don't need to waste my time trying to prove I'm enough for you. I just happen to make it a habit. I was just fine before I met ya. Don't think that I was counting seconds. Better be worth my time. Better be committed, cause baby I'm fine. Hopping around at the excuses.